Selamat pagi semua jemaat Kebon Jahe. Pagi ini kita akan mulai ibadah kita yang akan disertai perjamuan kudus. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mulai ibadah ini. Bapa di dalam surga, terima kasih kami naikkan syukur kepadamu kalau pagi ini kami kembali berkumpul bersama-sama Tuhan untuk menikmati kembali ibadah yang Tuhan izinkan melalui online. Tuhan berkatilah ibadah ini, Tuhan tolong, Tuhan sertai, Tuhan pimpin seluruh jemaat-jemaat-Mu yang terus merindukan hadirat-Mu Tuhan. Begitu juga seluruh pelayan-pelayan Tuhan, Engkau sendiri yang boleh turut campur tangan menolong mereka. Dengan itu Tuhan, biar Engkau memberkatinya Tuhan, ibadah online kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, haleluya. Apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa, amin. Kita mau angkat pujian, kita mau datang kepada Tuhan, sebab Tuhan Allah yang baik buat kita, amin. Kita mau angkat pujian, Allah itu baik, haleluya. Kita masih semangat untuk memuji Tuhan, amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan yang padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa di dalam namanya. Yesusku luar biasa. Haleluya. Kita masih semangat untuk memuji Tuhan, amin. Katakan Allah itu baik, katakan Allah itu dahsyat. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan yang padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa di dalam namanya. Yesusku luar biasa. Katakan, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa di dalam namanya. Yesusku luar biasa. Katakan,
saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, kita mau siapkan pikiran kita. Yesus, ku sadar tak semua dapat aku miliki dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Haleluya. Kita mau ulang lagu ini dari awal. Kita mau katakan sama-sama. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Katakan, walau ku tak dapat melihat, amin, semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Shalom, jemaat Kebun Jahe yang dikasihi oleh Tuhan.
Dimanapun kita berada, kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus ada selalu bersama dengan kita, karena kita semua adalah anak-anak Tuhan yang selalu berharap dan mengandalkan Tuhan. Pada hari ini, firman Tuhan yang saya beri judul tentang tempat pengungsian bagi orang lemah. Di dalam Yesaya pasal yang ke-25 ayat 1 sampai ke-5, di situ ungkapan Yesaya, di situ Yesaya mengungkapkan tentang bagaimana Tuhan Allah kita sebagai tempat perlindungan bagi setiap orang-orang yang lemah, yang mengharapkan pertolongan. Tuhan adalah perlindungan yang ajaib bagi kita semua, atau saudara-saudara semua, Bapak Ibu. Saya akan bacakan buat kita semua. Yesaya pasal yang ke-25 ayat yang ke-1 sampai yang ke-5. Ucapan syukur karena musuh sudah musnah. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rencana-Mu yang ajaib, yang telah ada sejak dulu. Sebab Engkau telah membuat kota itu menjadi timbunan batu, dan kota yang berkubu-kubu itu menjadi reruntuhan. Puri orang luar tidak lagi menjadi kota, dan tidak dibangunkan lagi untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, suatu bangsa yang kuat akan memuliakan Engkau. Kota bangsa-bangsa yang gagah akan takut kepada Engkau. Sebab Engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik. Sebab amarah orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin, seperti panas terik di tempat kering. Kegaduhan orang-orang luar Kau diamkan, seperti panas terik ditiadakan oleh naungan awan. Demikianlah nyanyian orang-orang yang gagah sombong ditiadakan. Saudara, pada Desember tahun yang ke-48, Belanda melancarkan serangan kepada Indonesia. Dan serangan itu menggunakan taktik perang kilat. Dan satu pangkalan yang dirampas Belanda pertama kali, yaitu Pangkalan Udara Magowo, yang sekarang bernama Adi Sucipto. Itu adalah pangkalan pertama militer yang direbut Belanda. Dan akhirnya banyak orang, bangsa Indonesia semuanya mencari tempat perlindungan, mencari tempat pengungsian. Sama halnya di sini, Yesaya juga mengatakan hal yang sama. Dalam bacaan kita, di situ Yesaya menggambarkan Tuhan sebagai perlindungan bagi setiap orang yang lemah. Tuhan Allah kita sebagai naungan daripada angin ribut dan teriknya panas. Dan di sini kita melihat bagaimana Tuhan bekerja untuk setiap orang-orang lemah yang mencari perlindungan kepada Tuhan. Allah yang setia telah mengerjakan rencananya. Tuhan telah mengerjakan rencananya. Pada ayat 1 kita melihat bagaimana Tuhan mengerjakan rencananya bagi orang lemah yang bernaung dalam meminta naungan dalam dirinya. Dan di ayat 2 kita melihat Dia membuat kota-kota yang sombong, kota-kota yang gagah, kota-kota yang dibentengin dengan banyak tembok-tembok yang tinggi, tapi Tuhan bisa merobohkan semuanya. Tuhan menghancurkan semuanya. Saat kita berlindung dan meminta pertolongan Tuhan, masalah kita, apapun yang kita alami, Tuhan akan hancurkan itu. Tuhan akan lindungi kita. Saya suka melihat gambaran anak-anak di sekolah minggu. Saat anak-anak sekolah minggu pada waktu itu waktu masih sekolah minggu, saya mendapatkan gambaran di mana ada seorang anak kecil yang Tuhan lindungi, Tuhan peluk. Itu adalah gambaran yang sampai hari ini yang selalu ada di pikiran saya, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dalam situasi apapun. Kondisi kehidupan kita juga bukan hal yang mudah. Saya percaya di saat seperti ini, apalagi krisis ekonomi, atau kita mengalami kepotong gaji, kita mengalami PHK, dan banyak hal, kita mungkin sakit pada saat ini. Ini bukan hal yang mudah pada saat-saat ini. Tapi yang Tuhan mau, kita mencari Tuhan, kita membuat Tuhan menjadi perlindungan bagi kita. Tuhan mau untuk anak-anaknya datang
datang berlindung dalam naungannya. Dan saat kita berlindung dalam naungan Tuhan, Tuhan akan menyediakan perlindungan yang kokoh. Tuhan akan memberikan segalanya. Tuhan akan melindungi kita dengan sepenuh kekuatan yang Tuhan ajaib itu. Jangan takut menghadapi kondisi kita sekarang ini. Jangan takut, jangan gemetar, sebab Tuhan adalah perlindungan kita. Kita datang di hadapan Tuhan dengan kelemahan kita, dengan kekhawatiran kita, dengan ketakutan kita. Kita datang di hadapan Tuhan, Tuhan pasti akan menolong. Tuhan akan menghancurkan itu semua. Itu yang Tuhan akan sediakan, Tuhan akan berikan kepada kita. Percayalah, Tuhan adalah perlindungan yang ajaib buat kita. Allah adalah jawaban. Tuhan Allah adalah jawaban dari semua yang terjadi dalam kehidupan kita. Jangan takut. Saya ingin bersaksi. Pada hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, saya mengalami kelemahan fisik. Saya mengalami keracunan makanan yang membuat saya akhirnya jadi mutaber. Dan saya dirawat di rumah bersama suami saya. Suami saya dengan sabar merawat saya. Dan di situ awalnya cuma diare. Dan gak lama di hari Sabtu mulai ada mual dan mutah di situ. Itu badan mulai berasa lemas sekali badan rasanya. Dan pada Sabtu malam saat saya setelah minum obat dan saya tertidur di situ, tidak lama sekitar jam 11-an saya merasa kedinginan. Sabtu malam itu saya merasa dingin. Saya pikir itu hanya mimpi buat saya. Saya kedinginan. Dan sampai titik di mana saya sudah tidak kuat menahan dingin itu. Saya baru panggil suami saya. Sayang, kok dingin? Dan suami saya datang dan dia periksa. Badan saya nggak panas dan badan saya juga nggak dingin. Nggak dingin yang sampai membuat harus gemetar kayak gitu. Dan tapi kondisi badan saya gemetar. Kaki, tangan, saya udah kayak nggak bisa kontrol itu semua. Dan gigi saya ketemu gigi udah bener-bener kayak saya lagi di kutub utara mungkin ya, atau saya lagi dimasukkan kulkas berjam-jam di situ gitu. Dan rasanya bener-bener kedinginan yang luar biasa yang saya rasakan. Di pikiran saya di situ udah ini akhir dari hidup saya. Di pikiran saya rasanya, oh Tuhan, bisakah saya bangun besok pagi? Itu ketakutan yang luar biasa. Tapi di situ Tuhan menegur saya bahwa Tuhan adalah perlindungan yang ajaib buat saya. Saat saya mengalihkan pikiran saya untuk saya menyembah Tuhan, saya baca Bapa Kami, saya baca berulang-ulang doa Bapa Kami, saya berdoa, saya sebut nama Yesus terus, dan di situ puji Tuhan dengan kekuatan yang Tuhan beri, dengan suami yang luar biasa yang Tuhan berikan pada saya bisa survive, saya bisa bangun, saya bisa lega, dan badan saya mulai hangat kembali dengan tindakan yang suami saya berikan. Dia selimutin saya, dia buatkan air hangat, dia minumin saya air hangat di situ. Dan kelama-lamaan hangat badan saya dan saya bisa tidur kembali. Saat kita berlindung kepada Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, jangan pernah merasa ini semua akhir dari segalanya. Saat itu datang, mari kita cepat-cepat cari Tuhan. Kita mencari Tuhan dengan kelemahan kita, mencari Tuhan, minta perlindungan dari Tuhan. Dan percayalah, Tuhan akan menolong kita. Sebab Tuhan adalah perlindungan bagi orang-orang yang lemah, yang mencari Tuhan. Mazmur pasal yang ke-62 ayat yang ke-8 dan 9. Firman Tuhan katakan, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Ingatlah selalu bahwa Allah adalah tempat perlindungan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita tutup ibadah kita dengan kita akan menerima doa berkat dari Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih pada pagi ini Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bahkan kami sudah memuji, meninggikan nama Tuhan. Bapa, biarlah Engkau memberkati kami Tuhan di rumah kami masing-masing dengan kasih anugerah yang Tuhan sudah curahkan. Terima kasih Tuhan, Kau baik adanya, glory bagi nama Tuhan. Bapa, kiranya Engkau tolong kami akan melakukan apa yang Tuhan sudah ajarkan pada kami Tuhan, untuk kami boleh terus hidup dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Mari sidang jemaat kita mengangkat tangan. Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah pada hari ini atau pagi ini kita akan menerima berkat dari Bapa Abraham, Bapa Ishak, Bapa Yakub. Dengan itu kita menerimanya dengan damai sejahtera daripada Allah Bapa, kecintaan Tuhan kita Yesus Kristus yang penuh kasih, bahkan persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Mari sama-sama orang percaya kita katakan amin. Di hadapan Yesus Raja, ku datang bersujud. Ku mau persembahkan hidupku Tuhan, bagaikan bintang-bintang yang terus bersinar, melayani